Halo teman-teman. Ini banyak dari kalian yang tanya kalau S-Swiss itu sudah on Viv apa belum ya. Jadi kalau eh, on Viv itu kan sebenarnya protokol yang memang supaya IP kamera bisa masuk ke dalam NVR yang beda merek. Tapi selama di NVR-nya itu sudah support dengan on-viv dan kameranya sudah support dengan on-viv, maka kamera sama NVR itu dia bisa nyambung nanti. Nah, tapi S-Swiss ini sebenarnya belum on-viv. Tapi kalau ditanya S-Swiss ini bisa masuk atau tidak ke dalam DVR atau ke NVR, itu jawabannya sebenarnya bisa. Karena S-Swiss ini dia mendukung protokol RTSP. Nah, hari ini kita mau cobain kamera S-Swiss C3W yang 4 mega. Kita bakal coba kita sambungin ke DVR analognya Dahua ya. Nah, di sini kita pakai DVR analognya Dahua yang tipe XVR 5104 HSI3. Ini dia DVR analog yang belakangnya itu kabel koaksial ya. Tapi DVR ini dia sudah support dengan RTSP dan dia juga sudah support dengan IP kamera. Nah, jadi kamera S-Swiss-nya ini kita nyalakan ya, lalu didaftarkan ke dalam aplikasi S-Swiss. Nah, kalau sudah tersambung ke dalam jaringan kita, kita bisa add kamera ini ke dalam DVR Dahua. Nah, kita bisa buka DVR Dahua kita. Nah, ini udah saya ganti channelnya ya, jadi IP kamera. Di channel 4 saya ganti jadi IP kamera. Lalu jangan lupa IP address DVR-nya ini juga di set supaya sudah terkoneksi ke dalam jaringan kita. Nah, kalau sudah, ini nanti bisa kita tambahkan IP kameranya. Kita bisa klik tambah manual di sini. Pabrikannya ini kita pilih yang custom. Nah, di sini kita mesti isi stream pad-nya untuk kamera S-Swiss-nya ya. Nah, karena kita pakai RTSP, kalian bisa ikuti nanti untuk isi langsung. Di sini kita akan isi dengan untuk mainstreamnya kita akan isi RTSP titik 2 garis miring 2 kali. Terus kita isi dengan IP lokal dari S-Swiss-nya. Kalau kalian sudah connect kamera S-Swiss-nya ke jaringan kalian dan kalian mau lihat IP lokal dari kamera S-Swiss kalian, kalian bisa install toolsnya Hikvision, SADP Tools. Ini dari websitenya Hikvision ada, bisa install ini SADP. Nanti tinggal di download, dinyalakan. Habis itu tinggal di refresh aja. Ini tools buat ngelihat di dalam satu jaringan kalian ada kamera Hikvision atau S-Swiss apa saja yang sudah tersambung. Nah, ini C3W Pro-nya yang tadi udah saya daftarkan. IP kamera lokalnya di 7114. Nah,
kita tambahkan ke NVR RTSP titik 2 garis miring 2 kali IP lokalnya. Habis itu kita isi garis miring ya. Garis miring lagi di sini. Sorry, titik 2 di sini. Port RTSP. Garis miring CH1. Garis miring main. Nah, ini untuk stream pad utamanya. Nah, untuk substreamnya juga kita isi RTSP titik 2 garis miring 2 kali IP lokal titik 2 port RTSP-nya garis miring streaming garis miring channel garis miring 102. Nah, mainstream itu sebenarnya dipakai buat untuk tampilan yang ke TV atau misalnya tampilan ke komputer yang jaringannya lebih stabil lah biasanya. Atau resolusinya biasa yang ditampilkan tuh lebih besar. Kalau substream itu lebih ke jalur yang dipakai di handphone ya. Jadi kalau misalnya signal HP kita jelek, kita lagi lihat CCTV-nya, biasanya substream itu dia bakal adjust turun supaya kita masih bisa lihat CCTV-nya. Nah, kalau mainstream dan substreamnya sudah diisi, nah berikutnya ini kita perlu isi kata sandi dari kameranya. Nah, kata sandi dari kamera SVIS itu ada di stiker di kameranya ya. Jadi di stiker kameranya ini itu ada verification code. Agak terlalu kecil ini terusnya. Nah, ini ada tulisan verification code-nya di sini ya. Itu biasanya verification code-nya itu 6 huruf, semua huruf besar. Nah, itu password untuk IP kamera SVIS. Nah, kita isi verification code-nya di kata sandi, huruf besar semua ya. Nah, kita klik menghubungkan, saluran total 1, umum, dan kita save. Nah, kalau udah kita tunggu dulu sampai jadi hijau. Salah password tadi.
Nah, dia kalau udah hijau ini berarti dia udah tampil ya di dalam DVR-nya. Nah, ini tampilan kamera SVIS C3W Pro di dalam DVR Dahua. Nah, dari SVIS-nya sendiri, ini ada tutorial ya, tapi tutorial ini buat ke NVR Vision. Nah, di sini kita dikasih tahu sama tim SVIS kalau misalnya live view kamera menggunakan RSSP itu dapat mengurangi kualitas gambar. Jadi kalau misalnya kita stream via RTSP, bisa masuk ke DVR, tapi kemungkinan beberapa model itu ada yang turun. Atau kemungkinan ada firmware atau versi firmware-nya itu mungkin nanti kalian lihatnya dari aplikasi SV sama dari DVR itu hasilnya bisa nggak sama gitu. Tapi ini nggak di state jelas untuk tipe apa atau firmware yang versi berapa yang RTSP-nya itu bisa mengurangi kualitas gambar. Nah, kedua, ini tutorialnya memang buat NVR Vision, tapi di sini dikasih tahu kalau di VR Vision itu tidak support RTSP. Tapi kalau SVIS ini kita sudah coba ke NVR Dahua, ke DVR Dahua, karena NVR dan DVR Dahua itu sudah support RTSP, maka dia bisa masuk. Nah, kalau kalian juga di rumah punya CCTV yang DVR-nya atau NVR-nya sudah support RTSP, harusnya dengan settingan tadi, SVIS ini juga bisa masuk. Tapi dipastikan kembali spesifikasi DVR kalian, atau kalian juga nanti bisa tanyakan ke tim kita. Nah, untuk model-modelnya yang bisa masuk ke dalam RTSP ini, itu semua tipe SVIS bisa, kecuali SVIS yang pakai baterai. Karena kalau SVIS yang pakai baterai itu memang dia bukan standby terus-terusan ya. Dan nggak ada, dia harus dalam sifatnya online. Tapi kalau selain yang pakai baterai, yang pakai adaptor, itu semua bisa masuk ke DVR dan NVR melalui RTSP. Oke, sekian videonya. Terima kasih.